Dah punya tamu perang banyak bintang tu. Siap. Siap boleh. Ya. Jadi bagiannya generasi Aceh Merdeka yang sudah beli ampun tu. Oh ya Pak Aceh. Gimana? Ku mancang cok merdeka lewatnya. Menyocok merdeka kalinya nyak kuja gede istana Presiden Prabowo. Kubah bendera bintang bulan. Gimana? Ingin saya sampaikan, demi Allah, demi Rasulullah, demi para raja-raja di Tanah Rencong, ya, yang memiliki karamah, ya, demi para ulama sufi di bumi Tanah Rencong, Aceh tidak akan pernah merdeka sampai hari kiamat. Aceh nggak maju-maju. Gimana mau maju kalau pemerintahnya koruptor? Apalagi pemerintah tingkat desa, belum lagi pemerintah tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Jangan tanya sama kami mana bukti yang kami korupsi, karena kami nggak ngerekam saat kalian makan uang rakyat. Cukup tunjukkan kepada kami saja mana buktinya kalau kalian mengelola dana outsource dengan baik dan benar. Hasilnya mana? Bangun infrastruktur yang mana? Sifatnya goib, nggak bisa dilihat dan nggak bisa dirasakan. Atau fokus mensejahterakan rakyat yang mana? Rakyat yang di rumah kalian. Kalau kalian mengelola dana outsource dengan baik dan benar, nggak mungkin Aceh mendapatkan julukan provinsi termiskin di Sumatera. Kena bencana alam, demonya kok demo minta merdeka. Aneh apa enggak? Aneh apa enggak? Itu aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang respon yang konon diberikan oleh sang wali Aceh ya. Wali Nangro Aceh Darussalam lah, kurang lebih seperti itu lengkapnya, alias pemimpin tertinggi Aceh, alias Presiden Aceh, alias yang lain ya, bahwa jika bendera bintang bulan tidak diizinkan berkibar di tanah Aceh, maka dirinya konon siap perang lagi. Waduh, ngeri ya. Saya tidak tahu apakah informasi ini benar ataukah tidak ya, ataukah netizen iseng-iseng aja di media sosial gitu. Yang jelas, jika informasi ini benar, maka ini adalah tindakan yang menurut saya sangat-sangat tidak terpuji ya. Membantu korban banjir kagak, malah nantang-nantang perang. Usia juga sudah tidak muda lagi ya kan, udah uzur. Pasti nanti yang dikorbankan ke garis depan ya, yang bersabung nyawa adalah orang lain. Aduh, seharusnya ya di momen duka dan bencana seperti ini ya, apalagi juga banjir belum surut, datang lagi banjir susulan. Itu seharusnya itu gimana caranya warga yang terdampak bencana tersebut bisa menjalani hidup dengan baik dulu ya. Apalagi sebentar lagi puasa, baru ngomongin ego ya. Jadi pastikan dulu korban terdampak banjir ini bisa menjalani hidup dengan baik. Bukan ngomongin ego gitu loh, bukan malah memanfaatkan duka warga ya untuk mengutamakan ego. Bantu kagak ya kan, urusan menghina nomor 1, malah nantang perang juga sekarang. Ini sih menurut saya sudah sangat kelewatan ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. dah punya tamu perang banyak bintang tu. Siap. Siap boleh. Ya. Jadi bagiannya Ya, bener nggak teman-teman ya?
apa yang disampaikan oleh Wali Nangro barusan itu seperti yang saya sampaikan dalam opening tadi. Karena jujur saja saya tidak paham bahasa Aceh, ya. Apakah benar yang disampaikan oleh Wali Nangro Aceh barusan sama persis dengan caption yang ditulis di badan videonya. Coba saya bacakan ya. Juru runding ya, alias juru runding MOU siap perang lagi bila perlu. Wali Nangro Aceh, bila bendera tidak boleh berkibar siap perang lagi. Bener nggak yang disampaikan barusan isinya itu ya? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Kalau bener, aduh nggak ngerti dah saya. Nggak ngerti, lanjut. Generasi Aceh Merdeka yang sudah beli Amporcu demi melanjutkan cita-cita Bersatu Suara Aceh Merdeka dan amanah Rasulullah Islam Merdeka di bumi Aceh, warisan Iskandar Muda. Merdeka! Aceh! Merdeka! Nah ini juga ya, bergabungnya GAM pasukan Gurkha ini kok dihubung-hubungkan GAM dengan Gurkha ke organisasi Amponcut ini, apalagi saya nggak ngerti ya. Maka lengkaplah sel organisasi ini di 23 kabupaten garis miring kota seluruh Aceh ya. Coba teman-teman menerjemahkan gitu ya, apa sebetulnya yang mereka sampaikan dan juga apa itu yang ditulis di badan videonya. Karena saya jujur aja nggak ngerti. Yang saya ngerti cuma Gurkha. Gurkha ini pasukan dari tetangga-tetangganya Nepal sana gitu ya. Nah, bisakah ini dianggap sebagai tindakan menyampaikan aspirasi? Kalau menurut saya ini adalah tindakan provokasi yang mendekati memberontak. Menurut saya. Jadi misalnya TNI melakukan tindakan-tindakan yang agak represif, menurut saya yaitu adalah bentuk dari reaksi atas aksi yang mereka lakukan. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Oh ya Pak Aceh, gimana? Ku mancang cok merdeka lewatnya, menyocok merdeka kalinya, nyak kuja gede istana Presiden Prabowo, kubah bendera bintang bulan, gimana? Nak cocok? Tapi kapegai le, bak DPR Aceh, ya, bak pejabat Aceh, kayu ku siga, Pak Haji, ya. Baik itu yang tu mentai peset boh ini, ya, peset boh, pegang boh itu, ya. Jika yuku Pak Haji kerja kun ni siga, Aceh merdeka, jika je kun Pak Haji siga kerja, nyai kerja ya. Ucap bendera kedai istana Presiden ku ba, kalau ke merdeka ide, kuyu pilih Aceh bak Presiden. Ci lake siga, kerja bakah? Ci kayu ku ba DPR siga. Ha? Ci yuku ba DPR siga. Nah, ba pejabat, ba panglima Aceh. Ci yuku siga. Ha, kerja ku Aceh merdeka ci yuku Pak Haji siga. Langsung ku jauh orangnya ke Dewan Istana Bogor ke dia. Baik bangai tapi ya. Upload tone kai pengabu Aceh, ha. Nah kalian Timur Leste. Ha? Hijau dana ausus tapi itulah. Ya, karena yang isemeke merdeka. Awak Aceh dana ausus hijau. Hijau. Akibut Aceh damai. Ban ka Aceh damai no, ka kumku lah Aceh merdeka. Sojo Aceh merdeka lah. Ah, kau lah pejabat Aceh. Ada bisa boh doi deh. Ada yang mungkin kau akah yang suruh beraya berjalan nah. Salam idiota dari tukang kerja. Hai, juk gembel Lino Jakarta. Apa ke? Hah? Beneran bang, beneran akan membawa bendera bintang bulan ke istana presiden. Ingat loh, ya. Kalau pejabat Aceh berani teriak merdeka, nah, soalnya kalau teriak merdeka saja, itu belum tentu merdeka loh bang. Teriak merdeka itu bagian dari memberontak. Nah, berarti kalau saudara-saudara di Aceh itu memberontak, abang akan membawa bendera bintang bulan ke istana presiden beneran. Jangan-jangan cuma aduh, ada aja. Lanjut. Aceh nggak maju-maju. Gimana mau maju kalau pemerintahnya koruptor? Apalagi pemerintah tingkat desa.
belum lagi pemerintah tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Jangan tanya sama kami mana buktinya kami korupsi, karena kami nggak merekam saat kalian makan uang rakyat. Cukup tunjukkan kepada kami saja mana buktinya kalau kalian mengelola dana outsource dengan baik dan benar. Hasilnya mana? Bangun infrastruktur yang mana? Sifatnya goib, nggak bisa dilihat dan nggak bisa dirasakan. Atau fokus mensejahterakan rakyat yang mana? Rakyat yang di rumah kalian. Kalau kalian mengelola dana outsource dengan baik dan benar, nggak mungkin Aceh mendapatkan julukan provinsi termiskin di Sumatera. Nggak mungkin Aceh mendapatkan mendapatkan ranking ke-13 provinsi terkorup di Indonesia. Apalagi saya mendapatkan info bahwa tahun 2027 adalah tahun terakhir kita mendapatkan dana otsus sesuai dengan Undang-Undang 2006 nomor 11. 2028 kita nggak ada lagi dana otsus. Bayangin, pemerintah Aceh mendapatkan dana otsus saja tidak sanggup membuat Aceh berkembang maju, apalagi kalau dana otsusnya sudah ditiadakan. Apa kalian sudah menyiapkan alternatif cerdas dan waras lainnya untuk menghadapi undang-undang tersebut? Jangan sampai gara-gara ketidakbeceusan kalian, masyarakat Aceh yang harus menanggung derita. Atau mau mengamandemenkan undang-undang? Kalian pikir untuk mengamandemenkan undang-undang itu butuh waktu yang singkat? Terlambat. Kemarin-kemarin kalian kemana aja? Tidur, antuk. Makanya jangan ditambah lagi sebagian masyarakat Aceh keluar-keluar ingin merdeka dari Indonesia. Logika aja, pemerintah Aceh mengurus desa saja tidak becus, apalagi mengurus Aceh sebagai negara. Kita bisa melihat pengalaman-pengalaman di masa lalu bahwa masyarakat Aceh rela saling membacok, berantem dengan sesama partai demi kekuasaan. Mungkin pejabat Aceh itu bakal gagal jadi penzina tapi sukses jadi koruptor. Agama paham, korupsi tetap jalan. Bener atau bener? Atau uangnya buat bangun jalan dan masjid? Memangnya setiap tahun kalian bangun jalan dan masjid? Nah itu ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh saudara kita di Aceh barusan. Dan ini jadi akhirnya kan kita bisa ngelihat teman-teman ya, di Aceh itu ada dua suara antara yang pro Aceh merdeka dan yang tidak pro Aceh merdeka ya. Dan barusan sepertinya adalah saudara kita dari Aceh yang tidak pro. Malah dia semacam mengungkap bahwa sebetulnya Aceh tidak maju itu ya karena pejabat-pejabat Aceh yang dalam tanda kutip itu mungkin korup. Karena dana otsus setiap tahun yang diberikan kepada rakyat Aceh itu tidak sedikit. Ingat loh, Aceh itu hanya 5,4 juta jiwa ya. Nah, saya dengar kabupaten paling timur di Banyuwangi itu 2 juta jiwa ya. Banyuwangi itu 2 juta jiwa. Jadi Aceh itu mungkin hanya 2 kali dari Kabupaten Banyuwangi. Itu mendapatkan bertriliun-triliun dana otsus, coba bayangin gitu. Dan seandainya dana itu akan di-cut karena Aceh merdeka. Nah, itu yang disampaikan oleh netizen barusan. Coba pikirkan, Aceh itu akan mendapatkan dana dari mana? Dana yang bertriliun-triliun saja tidak mampu menyejahterakan rakyat Aceh. Bagaimana kalau dana itu di-cut oleh pemerintah? Aduh, lanjut. Ingin saya sampaikan, demi Allah, demi Rasulullah, demi para raja-raja di Tanah Rencong ya, yang memiliki karamah ya, demi para ulama sufi di bumi Tanah Rencong, Aceh tidak akan pernah merdeka sampai hari kiamat. Ini aku sampaikan betul-betul pada kalian. Apa yang dibilang oleh
beliau Sultan Malaikul Alamsyah. Ini memang benar guys. Ini salah satu orang Aceh yang sangat luar biasa. Lihat, mantap. Ya, sangat terpuji sekali teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Sultan Malikul Alamsyah ya, orang yang paham sejarah Aceh. Dan kalau memang benar-benar ini adalah Sultan Malikul Alamsyah, maka bisa jadi ini adalah bangsawan Aceh. Karena di Aceh itu ada kesultanan ya, Malikul Alamsyah, itu yang cukup terkenal. Dan saya sependapat dengan apa yang beliau sampaikan dan juga yang disampaikan oleh netizen barusan yang mencoba mengomentarinya. Lanjut. Kena bencana alam, demonya kok demo minta merdeka. Aneh apa enggak? Aneh apa enggak? Itu aneh. Bukannya berdoa biar bencana itu cepat selesai, cepat aman, cepat pulih, tapi minta merdeka. Itu kan aneh. Itu hanya alasan yang lama. Jadi pemerintah itu harus cepat menyelesaikannya untuk masyarakat yang demo minta merdeka nih. Bukan minta bantuan, bukan minta apa-apa ya. Minta merdeka. Aneh enggak? Masya Allah. Bukan berdoa biar cepat pulih. Manusia. Susah mau ngomong apa. Mau dikatakan apa lagi? Ya Allah. Ya iya, susah. Susah ngomong. Mau dikatakan apa lagi? Kena bencana alam, demonya minta merdeka. Saya juga baru tahu sekarang gitu kan. Ada orang yang terkena bencana alam yang seharusnya itu meminta bantuan agar hidupnya kembali pulih seperti sedia kala, ya kan, merecovery kehidupan mereka, lingkungan mereka, tapi mereka malah minta merdeka. Dan saya yakin teman-teman ya, seperti yang sudah saya sampaikan dalam konten-konten saya sebelumnya, mereka yang meminta merdeka itu adalah mereka yang bukan korban bencana. Ada. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.